Kita tidak usah nunjuk siapa, tunjuk siapa, kita evaluasi saja diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita sama-sama bahas, kita harus peka terhadap kekurangan kita. Ya, oke. Kalau kita bicara yang berikutnya ini sombong, tinggi hati, ini sama dengan berikutnya. Ini ada saudaraan dengan meremehkan. Dela geser. Ya, ini saudaraan dengan yang namanya meremehkan. Tidak akan mungkin ada orang bisa meremehkan orang lain kalau dia tidak tinggi hati. Karena orang yang bisa meremehkan orang lain, pasti orang itu merasa dirinya lebih berharga, lebih bernilai, lebih berpengetahuan, lebih pantas, ya, lebih menguasai, lebih segala-galanya lah daripada orang yang dia remehkan. Ya, kalau suka meremeh-remehkan, artinya orang ini merasa dirinya lebih daripada yang dia remehkan. Oke, kita baca di sini Amaran jilid 1 dikatakan ya dari pengalamannya Abraham. Katanya Abraham sangat kaya, tetapi ia disebut teman Allah. Oleh sebab itu kekayaan itu sendiri dapat merupakan suatu berkat. Sungguh pun seringkali juga menjadi laknat. Tapi artinya harta itu tidak menjadi sesuatu yang paling berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah apa? Coba kita baca. Tetapi kesombongan adalah tidak pernah baik. Kalau kita lihat kekayaan, kita ngira kekayaan itu yang paling berbahaya. Ternyata kekayaan itu tidak terlalu berbahaya. Karena Abraham, Yusuf, Daniel, ya Daniel itu perdana menteri, ya. Mereka duduk di posisi-posisi yang tertinggi di zamannya. Ternyata mereka tetap bisa patuh. Ya. Tapi kesombongan tidak pernah ada satupun dari umat Allah yang sombong itu berkenan di mata Tuhan. Kesombongan selalu menjatuhkan orang. Daud pada saat dia timbul kesombongannya, dia jatuh. Salomo pun, ya bapak bijak orang bijaksana, itu pun ketika kesombongannya muncul, dia jatuh. Nebukadnezar, kita tahu dia jatuh. Ya, jadi kesombongan tidak pernah ada baiknya. Jadi hati-hati, ingat lawan dari kesombongan adalah rendah hati. Jadi ingat, kalau kita mau jadi calon-calon pekerja roh suci hujan air, kita harus berlawanan dengan kesombongan ini. Ya, Dela boleh geser Dela. Ya, ini cerita tentang Yesus. Nanti saudara bisa baca. Yesus tuh dia dilahirkan kembali. Dia harus menjadi seorang manusia di bumi. Ya, oh jadi dia cerita tentang ada orang kaya, ya, dan Nikodemus. Ya, yang satunya karena dia punya kesombongan, dia harus dilahirkan. Kalau yang satunya kekayaannya harus dijual. Tapi yang kita bahas di sini adalah orang yang punya kesombongan. Ya, nah dengan dibaptis dia menjadi manusia yang baru. Ya, dia dilahirkan kembali. Apakah kesombongannya hilang? Tidak. Ya, kesombongannya itu hilang apabila dia setelah dibaptis dia harus bertumbuh. Itu yang sudah kita baca 2 minggu yang lalu. Dela geser Dela. Nah ini ya kita lihat dari contohnya Daud. Ya tadi yang saya sudah sampaikan. Roh percaya kepada diri sendiri dan meninggikan diri itulah yang telah menyediakan jalan bagi kejatuhan Daud. Puji-pujian dan bujukan yang licik, ya. Semuanya ini cenderung untuk mengurangi kepekaan Daud terhadap kejinya dosa. Jadi karena dosa apa Daud ini sombong, tinggi hati, ya, sehingga kepekaannya dia kepada dosa itu kecil. Jadi dia melihat dosa itu jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Kenapa kok dia bisa meremehkan? Karena dia tinggi hati. Seperti tadi saya katakan, orang yang meremehkan itu karena dia mempunyai memandang dirinya lebih. Ya, oke. Ya, pekerjaan musuh itu bukan secara mendadak, ya, tapi itu secara perlahan-lahan. Ya, dimulai dengan perkara yang kelihatannya kecil-kecil untuk setia kepada Allah. Ya, jadi ingat hati-hati saudara. Kalau saudara punya sifat suka memandang orang rendah, memandang segala sesuatu tuh mudah, ya ingat yang mendorong apa pikiran saudara seperti itu karena saudara punya kesombongan.
Oke? Bukan selalu kesombongan itu harus karena punya kedudukan, karena punya uang. Tapi ngerasa diri lebih pintar dari orang lain saja, itu sudah membuat saudara meremehkan orang lain. Itu sudah sama saja saudara mementingkan diri, meninggikan diri. Oke, kita lanjut. Dikatakan orang-orang yang sombong seperti ini, Tuhan tidak bisa bekerja dengan mereka. Tadi kita udah sama-sama baca. Dela geser, Dela. Oke, ini kita udah bahas tentang daun ya. Tentang malaikat itu menimbang-nimbang waktu kemarin. Jadi timbangan itu kan kita tahu kalau yang berat itu otomatis akan lebih rendah. Terus yang ringan itu akan naik. Nah, kesombongan itu turun dengan cepat katanya. Itu keadaan kita sekarang, kesombongan kita tuh lebih cepat turun. Ya, sedangkan pengetahuan akan kebenaran, kepatuhan kita akan kebenaran itu cepat naik. Tuh, minat kepada cenderung ke sorga naik dengan cepatnya. Artinya kondisi kita kalau seperti ini nggak bisa masuk. Malaikat bilang tuh, dapatkah orang seperti ini masuk ke sorga? Tidak, tidak, tidak pernah. Oke, kita lanjut deh lah. Ya, ya ini tadi seperti yang saya sebutkan, pasangannya orang sombong adalah meremehkan atau menyepelekan. Oke, lanjut deh lah. Itu bisa dibaca ya, saudara. Nah, ini kita baca yang dihitamkan yang gede aja. Allah tidak melicinkan ataupun melebarkan jalan yang kasar, berbatu dan sempit itu. Jadi jangan kita kira nanti tenang aja lah sekarang ini mungkin saya susah nih. Karakter saya ini memang agak sombong ya. Saya susah nih kalau saya ninggalin ini. Nanti aja lah Tuhan nanti akan punya jalan. Tidak ada, Tuhan tidak punya jalan. Ini Nyonya itu sudah katakan. Allah tidak melicinkan ataupun melebarkan jalan yang kasar, berbatu-batu dan sempit itu. Ya kita mau masuk ke dalam kehidupan, maka kita harus menelusuri jalan yang sama itu juga yang telah dijalani oleh Yesus dan murid-muridnya. Jadi kita harus menelusuri, mengikuti bagaimana Yesus dan murid-muridnya. Tadi kita udah belajar Paulus dan pengikutnya, kita harus sama seperti itu. Yaitu jalan kesederhanaan, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Kita lihat Paulus rela dari seorang pejabat tinggi, dia harus kelaparan, dia disiksa, dia dipenjara, ya bersama-sama siapa itu? Siapa namanya? Barabas apa Barnabas? Ya, kita sama-sama bisa baca ceritanya. Gimana rendah hatinya seorang Paulus. Kita disuruh seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah Tuhan akan melicinkan. Ini ya bagi kita yang masih punya karakter-karakter yang harus ditinggalkan, ini semuanya harus kita lakukan sekarang. Sekarang. Bukan kita tunggu nanti-nanti. Oke lanjut. Memang tidak mudah, tapi ini harus diperjuangkan. Oke, bagaimana caranya? Terserah kepada kita. Tadi di dalam renungan kita udah sama-sama baca. Nah ini yang kita baca juga, mengingat singkatnya waktu, kita sebagai umat harus berjaga-jaga berdoa. Jangan biarkan diri kita teralihkan dari pekerjaan persiapan. Ya, nah jadi apapun yang mengganggu kita untuk pekerjaan persiapan itu pekerjaan apa? Yaitu pekerjaan meninggalkan karakter kita yang lama, meninggalkan mementingkan diri sendiri itu, sifat-sifat mementingkan diri, menonjolkan diri, dengki, yang tadi kita baca sama-sama di renungan pendahuluan. Banyak yang menjadi ceroboh dan acuh terhadap kata-kata dan tindakan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya, ya. Bukan untuk digunakan dalam mempelajari kemudahan mereka sendiri. Ya, jadi waktu yang singkat ini jangan tuh. Setiap momen adalah nilai tertinggi. Waktu diberikan kepada mereka ya. Jadi kita punya waktu yang sekian tahun ini bukan digunakan untuk mempelajari kemudahan mereka sendiri. Jadi bukan untuk bikin kita supaya hidup kita lebih nyaman, lebih mudah dan menjadi penghuni di bumi ini. Kita tidak mengejar untuk menjadi penghuni di bumi ini. Tetapi untuk digunakan ya waktu yang singkat itu digunakan dalam pekerjaan mengatasi setiap cacat dalam karakter mereka sendiri
dan dalam membantu orang lain tuh. Cacat terhadap diri sendiri dan membantu orang orang lain. Bukan bantu orang lain dulu, tapi benerin dulu diri kita sendiri. Ya, dengan teladan dan usaha pribadi untuk melihat keindahan kesucian. Tuh saya garis bawahi menelusuri. Allah memiliki suatu umat di bumi yang dalam iman dan harapan suci menelusuri gulungan nubuatan yang dipenuhi dengan puasa. Dipenuhi dengan puasa dan berusaha untuk menyucikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran. Ya. Disuruh apa? Kita menelusuri gulungan nubuatan. Ya. Disuruh apa? Kita ulangi lagi, menelusuri gulungan nubuatan. Jadi jangan saudara mau terima beres. Ya kayak teman-teman di Waco Texas tuh mau terima beres Victor Uteh, mana time setting? Victor Uteh tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa? Kalau Victor Uteh nggak mau sampaikan, saya nggak mau. Padahal ini Nyonya Awet yang ngomong tuh. Kita disuruh harus menelusuri gulungan nubuatan. Jadi kita cari sendiri. Ya, kita suruh cari sendiri tuh. Menelusuri gulungan nubuatan yang dipenuhi dengan puasa dan berusaha untuk menyucikan jiwa. Ya, kalau memang sudah tersedia ya ngapain pakai menelusuri, ngapain pakai puasa, tinggal baca aja. Agar mereka tidak ditemukan tanpa pakaian pernikahan ketika Yesus muncul. Ya, jadi hanya mereka-mereka yang didapati berpakaian pernikahan ketika Yesus muncul adalah orang-orang yang telah melakukan penelusuran terhadap gulungan-gulungan nubuatan. Ya, bukan orang yang duduk manis. Oke, Dela, geser Dela. Nah, ini ya, kita lihat kebiasaan-kebiasaan buruk itu lebih mudah dibentuk daripada kebiasaan-kebiasaan baik. Dan lebih banyak kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ya. Jadi lebih sulit. Kalau kita nunda-nunda akan lebih sulit lagi. Itu pemaafan diri, cinta, kesenangan, rasa permusuhan, kesombongan, harga diri, iri hati, kecemburuan akan tumbuh secara spontan tanpa contoh dan pengajaran. Gak usah pakai belajar, gak usah pakai contoh, itu akan nongol sendiri deh. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Seperti yang tadi saya sampaikan, kepentingan diri itu adalah sifatnya Lucifer, dan sifat Lucifer ini ditransfer kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi nggak usah pakai contoh, pasti bisa sendiri. Maka perawatan dan pekerjaan yang terus-menerus harus diberikan. Nah, jadi kita harus merawat diri kita. Bukan sekali-sekali, tapi harus terus-menerus. Itu tulisan Maranatha. Ya, Nyonya White di bawahnya lagi, jangan menunda-nunda. Ya, jadi harus sesegera. Ya, ini sama seperti yang tadi Oi sampaikan di dalam apa? Apa di dalam grup grup ya, grup pembuatan berbicara. Ada orang nanya, kalau saya 20 tahun, bagaimana? Oh, saya nanti akan jual semua harta saya baru menurut setelah waktunya sudah dekat. Nah, Nyonya White bilang, kalau kamu seperti itu, kamu sangat mementingkan diri. Tanya Nyonya White. Ya, artinya apa? Kamu harus belajar dari Henoh yang hidup 300 tahun bersama Yesus. Dia tidak pernah melihat-lihat hitung-hitung waktu. Ya, kalau Henoh waktu itu hitung-hitung waktu seperti orang yang bertanya tadi, maka dia tidak akan mau menuruti Yesus di awal-awal 300 tahun. Dia akan mengikuti Yesus, merubah karakternya di ujung-ujung 300 tahun. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Henoh. Kita harus melakukan diri kita seperti Henoh. Jadi artinya sesegera mungkin ketika kita sudah menerima kebenaran, janganlah kita mengeraskan hati. Ya, kita sesegera mungkin. Jadi kita lah sekarang inilah waktunya sudah singkat. Kita dikasih waktu, tadi kita udah baca. Kita dikasih waktu bukan untuk membuat kemudahan-kemudahan kepada hidup kita. Bukan untuk mengejar kepentingan di bumi. Tapi kita untuk mempersiapkan atau menghilangkan cacat-cacat tabiat kita. Tadi itu yang kita baca. Ya, jadi jangan menunda. Oke, Dela. Nah itu ya. Maka pertobatanmu dan kembalimu kepada jalan yang benar akan makin sulit kalau kamu tuh tidak segera melakukan perbaikan. Ya, seperti orang tadi yang bertanya, kalau
waktu masih 20 tahun atau masih 10 tahun, oh saya nanti baru dekat-dekat ujung-ujungnya, baru saya melakukan perubahan. Ya. Itu tidak akan mudah mereka lakukan. Ya, kita tidak akan mudah lakukan itu. Ya. Karena apa? Ingat, diri kita ini untuk melakukan yang benar, itu harus berlawanan dengan diri kita. Jadi bagaimana? Nggak ada unsur-unsur, nggak ada faktor-faktor yang mendukung kita patuh kepada kebenaran. Ya, ingat, untuk patuh kepada kebenaran itu hanya diri kita saja seorang diri. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita tuh kayak hidup di dalam dunia ini hanya seorang diri yang kenal sama kebenaran ini. Tidak ada pihak lain yang kenal sama kebenaran ini. Ya, yang kenal sama kebenaran ini hanya diri kita sendiri. Jadi satu-satunya, kalau saudara berharap pada temannya beragama, nggak ada. Saudara sendirian. Ya. Anda punya teman kalau kita lagi kumpul begini, tapi kalau saudara udah masuk ke dalam lingkungan saudara sendiri-sendiri, saudara seorang diri. Jadi yang unsur-unsur yang mendukung saudara untuk patuh hanya diri saudara sendiri. Ingat, diri kita sendiri aja, di dalam diri kita, itu kecenderungan untuk berbuat dosa itu lebih besar. Untuk melakukan yang benar, kita harus bertentangan dengan diri kita. Jadi betapa sulitnya kalau kita tunda-tunda, ya. Kalau nanti akan lebih berat lagi kita karena melawan diri kita sendiri aja udah susah, ya. Apalagi kita punya lingkungan yang misalkan rumah tangga kita orangnya agamanya beda, ya. Misalkan mertua kita orangnya juga beda, ya. Tetangga kita beda, keluarga kita pun juga beda. Kira-kira siapa yang mendorong kita mau patuh? Hanya diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri sebagiannya cenderung mau melanggar hukum. Bayangkan betapa sulitnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kita terus. Yalah. Oke, Dela, terus. Oke, terus Del. Nanti bisa dibaca ya. Ntar dulu. Apa tuh tadi? Nah, ini ya. Ini juga menjadi pengganjal nih, malas. Ingat, malas ini adalah salah satu hal yang paling berbahaya. Ya, nanti kita akan bahas di dalam pembahasan yang berikutnya tentang malas. Oke, itu. Kita lihat jika sekiranya kita sadar apa yang akan terjadi di depan kita, harusnya kita tidak akan bermalas-malasan dalam pekerjaan Tuhan. Tapi faktanya kita masih juga malas. Ya, termasuk diri saya jujur, saya belum bisa terlalu memaksakan diri saya sendiri untuk selalu patuh menggunakan waktu-waktu senggang saya untuk belajar. Ya, itu adalah satu dorongan karena sifat kita yang malas. Ya, karena kita suka memandang sederhana, menggampangkan. Ya, itu salah satu hal-hal yang harus kita perangi. Nah, tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian, atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri. Jadi tiap pelanggaran itu akan menimbulkan reaksi kepada diri kita, yaitu mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci yang lemah lembut. Jadi kalau kita sekali melanggar itu mendorong kita untuk semakin lemah, semakin lemah. Jadi dorongan untuk kita mau patuh itu semakin kecil. Ya, itu yang harus kita ingat. Jadi kemalasan ini jangan dipelihara, ya. Malas itu jangan dipelihara. Di dalam dunia sehari-hari pun orang-orang yang malas itu tidak dipakai di mana-mana. Orang-orang yang malas tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya kita disuruh belajar sama semut. Oke, kita terus. Gila, geser. Jangan sampai waktu terbuang, ya. Sesaat pun jangan terbuang. Oke. Nah, ini kita baca tidak cukup menjadi pohon. Kita baca tidak cukup menjadi pohon saja di kebun Allah, ya.
Jadi bukan berarti itu kita sudah di dalam kebenaran, kita sudah aman. Jangan. Kita tidak cukup menjadi pohon. Dela geser Del. Dela yang tadi Del. Ya. Tidak cukup menjadi pohon di kebun Allah. Mereka harus memenuhi harapannya mengeluarkan buah-buah. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kegagalan mereka mengeluarkan yang baik. Yang sebenarnya mereka dapat lakukan melalui anugerahnya yang menguatkan mereka. Ya, ingat ini semua yang kita baca adalah perjuangan untuk menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Oke, ya. Ini semua adalah pengganjal-pengganjal nih. Ya, yang kita baca soal malas ini semua pengganjal kita bisa gagal gara-gara hal-hal yang seperti ini. Ya, tidak cukup kita hanya menjadi pohon saja. Dela geser Del. Nah ini di dalam dunia perdagangan aja nih Nyonya White bilang amanat amanat kepada orang muda. Jadi katanya di dalam dunia perdagangan saja atau perusahaan lain pun hanyalah orang-orang yang mempunyai kemauan bekerja yang berhasil. Jadi hanya orang yang bersungguh-sungguh katanya tanpa usaha yang sungguh-sungguh itu tidak akan ada orang yang bisa mencapai hasil yang baik. Ya, sama halnya, rumusnya sama dengan kebenaran Tuhan ini. Hanya orang yang bersungguh-sungguh, ya, yang akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Ya, kita baca yang di bawah. Orang yang bekerja dengan setengah hati serta kurang peduli kelak tidak akan berhasil. Baik orang-orang muda maupun orang tua. Ya, walaupun ini buku amanat kepada orang tua, tapi nasihatnya adalah bagi orang muda dan orang tua. Harus membaca perkataan Allah. Bukannya hanya membacanya, melainkan juga harus dipelajarinya. Jadi baca tuh kurang. Ya, di tulisan yang 2 minggu yang lalu kita pelajari, kita harus merenungkan, bukan hanya membaca. Nah, di tulisan yang ini Nyonya Wet tegaskan lagi bahwa baca itu kurang. Harus dipelajari dengan rajin dan sungguh-sungguh. Dalam doa, dengan percaya, dan dengan penyelidikan. Sehingga mereka mendapatkan harta yang tersembunyi. Jadi harta yang tersembunyi itu tidak bisa didapat dari cuma membaca. Tapi dia harus dipelajari. Artinya yang tersembunyi itu baru akan terungkap kalau kita mau lebih dari sekedar membaca. Ya, harus direnungkan. Banding membandingkan dari tulisan Nyonya White yang lainnya katanya begitu. Banding membandingkan. Barulah harta yang tersembunyi itu bisa terungkap. Ya, oke. Nah, ini yang lemah dalam iman, kurang dalam pengetahuan, pasti akan tertipu di akhir zaman. Jadi, ingat kita jangan sampai lemah. Ya, itulah sebabnya mereka lemah dalam iman, kurang dalam pengetahuan, masih kanak-kanak dalam pengalaman. Kalau mereka tetap dalam keadaan demikian, banyak penipu pada akhir zaman ini sudah pasti akan menipu mereka. Ya, ini rumus-rumus yang Tuhan sudah sampaikan. Jangan kita remehkan. Kalau kita remehkan, siap-siap. Saudara masih beruntung, masih berada di dalam satu kelompok kita. Tapi kalau saudara sudah di luar sana, siap-siap. Saudara harus lengkapi dengan pengetahuan saudara. Kalau pengetahuan saudara kurang, ya mereka itu datang dengan semburan air naga yang kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Serangan-serangan lawan kita itu, ingat lawan kita bukan lalang-lalang, tapi lawan kita adalah Yudas-Yudas. Kita udah bedah soal cerita Yudas. Yudas-Yudas ini dia datang dengan kemampuan yang luar biasa. Kita sudah baca karakter Yudas dari contohnya dahulu Yudas, dia itu malah orang yang dipercaya sama Yesus mengelola manajemen keuangan, manajemen apa segala hal dalam bagaimana Tuhan mengumpulkan orang-orang pada saat Rasul apa pada saat Tuhan bekerja 3,5 tahun. Yohanes Yudas dikasih kepercayaan banyak sampai murid-murid pun percaya sama dia. Nah, kita sekarang pun juga jangan sampai kita juga terbuai dengan kepiawaiannya si Yudas-Yudas akhir zaman ini. Ya, ingat katanya kalau kita kurang pengetahuan, ini Nyonya White yang bilang, kita pasti akan tertipu. Demikian juga kita. Kalau kita kurang mau mempelajari, siap-siap. Mereka dengan semburan air naganya akan mempengaruhi kita. Oke, Bella geser.
Nah, itu lihat, hamba-hamba Allah harus bergerak cepat, selalu siap bergerak dengan cepat pada saat pimpinan Allah membuka jalan. Setiap sikap berlambatan akan memberikan waktu bagi setan untuk bekerja mengalahkan mereka. Jadi kita harus cepat. Kalau kita tunda-tunda, itu setan punya jalan untuk bisa mempengaruhi kita. Ya, artinya kita jangan membiarkan setan mempengaruhi kita. Keinginan kita menunda-nunda itu bukan datang dari Tuhan. Jadi ingin kita menunda itu datang dari setan. Nah, nanti di dalam penundaan-penundaan itu setan akan mengembangkan pengetahuannya, kemampuannya, sehingga pelan-pelan kita nanti akan bukan hanya menunda, bahkan kita meninggalkan. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Ini menambah-nambah, ini mungkin kita udah sering baca ya tentang menambah dan mengurang. Ya, ini adalah memang pekerjaannya si sekam-sekam. Kita udah tahu. Ya. Oke, ini semua adalah pelajaran-pelajaran yang kita pandang biasa yang bisa mengganjal. Saudara-saudara. Oke, adalah biasa adalah ini ada dua cara yang paling kuat, yaitu ekstrim, ya, fanatik, dan yang satunya acuh tak acuh karena kesulitan ekonomi. Ya, itu sudah kita bahas tadi ya, contohnya dari anak-anaknya apa murid-muridnya Paulus. Nah, ini kita harus ingat, waktu menunggu mungkin tampaknya lama. Jiwa mungkin ditindas oleh keadaan-keadaan yang membuat putus asa. Banyak orang yang tadinya mempunyai keyakinan mungkin akan jatuh di jalan. Ini juga salah satu pengganjal-pengganjal bagaimana kita menjadi umat-umat Allah. Ya, ingat, kita selain dituntut harus rendah hati, kita juga dituntut untuk bersabar, ya, bertahan, ya, karena akan banyak hal-hal yang sulit di depan kita, ya, yang tadinya kita yakin kita bisa jatuh. Bacaan-bacaan ini harus kita selalu renung-renungkan, kita sering baca supaya kita teringat pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Dela geser Dela. Nah, ini nasihat dari berbagai penghalang ya. Nasihatnya Ellen G. White, kita coba baca ini yang dihitamkan saja. Mereka akan melihat bahwa kesusahan dan berbagai ketidakberuntungan dalam kehidupan yang telah menimpa mereka itu tidak menghasilkan tidak berhasil menjatuhkan mereka dari Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kesusahan-kesusahan itu bisa menjatuhkan kita. Melainkan justru telah mendatangkan mereka lebih dekat kepadanya. Sehingga adalah lebih baik mereka pergi masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan dalam keadaan miskin, timpang, dung, buta, daripada pergi masuk ke dalam kebinasaan dalam keadaan yang kaya, memiliki rumah-rumah, tanah, lembu, dan kesehatan ataupun apa saja yang lainnya. Ini harus kita ingat-ingat di dalam pikiran kita. Kita tidak munafik. Kita sekarang jujur saja sampai detik ini masih mencari nafkah. Dan cenderung kita dalam mencari nafkah, kita cenderung mencari lebih, bukan hanya sekedar untuk makan sehari-hari. Jujur saja, semua di antara kita pun sampai detik ini masih mengejar mencari yang lebih, ya. Padahal kita hanya seharusnya cukup untuk mendapatkan sekedar untuk bertahan. Ya. Ingat, ini harus kita renungkan selalu. Kita harus siap untuk masuk di dalam kerajaan sorga dalam kondisi miskin, nggak apa-apa, timpang, kudung, dan buta, daripada kita masuk ke dalam kebinasaan dalam keadaan kaya, memiliki rumah, tanah, lembu, dan kesehatan, ataupun apa saja yang lainnya. Ini nasihat mengingatkan kita akan dosa-dosanya si Akan tadi. Ingat, di antara kita masih ada yang punya timbangan-timbangan yang tidak jujur. Ya, kita masih berlaku selalu mencari hal yang lebih daripada haknya kita tadi katanya. Nyonya White yang tadi katakan katanya dosa-dosa yang mencari lebih ini masih banyak di antara orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Kristen yang baik tadi katanya. Artinya di antara orang-orang Davidian masih ada yang berpikiran seperti itu. Ingat, kita lebih baik sekali lagi ya masuk dalam kerajaan dalam kondisi miskin, timpang, kudung, buta,
daripada masuk dalam keadaan yang berkelebihan. Oke? Jadi ini adalah bagian-bagian yang harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Jangan dianggap remeh. Ini hal-hal yang saya tampilkan di sini adalah hal-hal yang sering kita pandang, ah nggak apa-apa, cuman dikit kok. Toh juga si A, si B sering. Banyak kok orang yang kayak gitu. Teman-teman saya biasa begitu. Kita itu mau beragama menurut teman-teman atau menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau yang disampaikan firman Tuhan ya begini. Teman-teman begitu ya biarin aja teman-teman. Dia punya wilayah bagian buah-buah kedua, kita bagian buah-buah pertama. Dia belum binasa, kita udah binasa duluan. Oke, lanjut. Adalah ya, akan ditemukan kelak banyak akan terdapat beribu-ribu suara. Sebagian datang dari orang percaya dan sebagian datang dari orang yang berperang melawan iman orang suci. Suara yang satu mempersalahkan perkara yang satu, suara yang lain mempersalahkan perkara yang lain. Dan apa yang seorang tuduhkan, orang lain akan membenarkan. Tetapi apabila berperang dan berpegang dekat kepada terang firman Allah, maka semua alasan pemikiran dan berbagai persungutan mereka yang bertentangan itu, semua rencana ciptaan manusia dan pendapat-pendapat jahat mereka itu akan kelak terlihat merupakan suatu pertikaian yang berasal dari dengki, iri hati, kesombongan, membenarkan pendapat sendiri, kebencian, dendam politik, gelojoh, sangka-sangka jahat, dan setiap sifat mementingkan diri lainnya. Ya, ingat. Jadi kenapa mementingkan diri itu harus dibuang? Karena Tuhan tuh nggak suka ada sifat-sifat yang begini. Tuhan nggak berkenan untuk roh suci hujan awal akhir itu diberikan kepada orang-orang yang kayak gini. Sebagaimana dahulu di roh suci hujan awal itu harus dihilangkan dulu dalam pribadi-pribadi rasul-rasul. Ya, demikian juga di dalam periode yang paling terakhir kita harus buang semuanya. Kita harus berhenti mementingkan diri. Lanjut. Nah ini ya, Dela geser Del. Pengorbanan diri dan pengendalian diri beberapa orang mempelajari pelajaran penting ini lebih mudah dari yang lain. Nah, ya, jadi pengorbanan dan pengendalian diri. Jadi kita sudah berkorban, habis itu kita harus kendalikan diri kita. Jangan setelah berkorban kita lepas, nanti kita kembali lagi. Berapa orang mempelajari pelajaran penting ini lebih mudah dari yang lain? Karena mereka telah dilatih oleh disiplin sederhana yang diberikan Tuhan dalam kelembutan dan kasih. Sebagian orang telah dilatih dari sejak lahir. Jadi ada teman-teman yang sudah beruntung dari sejak lahir orang tuanya sudah mendidik, menciptakan seperti itu. Yang lainnya lagi membutuhkan disiplin penderitaan yang lebih lambat karena dia startnya tidak sama dengan teman-teman yang tadi, ya. Tapi kita harus sama-sama berjuang mendapatkan ujung hasil yang sama. Sehingga api penyucian akan memurnikan hati mereka dari kesombongan dan kebergantungan pada diri sendiri, dari hasrat keduniawian dan cinta akan diri sendiri. Sehingga tabiat yang benar akan muncul dan mereka akan menjadi pemenang melalui kemurahan Kristus. Jadi jangan kita lihat orang lain, tapi kita perjuangkanlah diri kita sendiri. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang startnya sudah dimulai. Orang tuanya mungkin sudah menanamkan, ada yang belum, ya kita semua tuntutannya sama. Bukan berarti oh, kalau dia kan enak, dia begini, dia begitu. Terus bukan menjadi suatu maaf bagi yang tidak, yang belum mendapatkan kondisi yang sama. Tuhan tidak melihat orang membeda-bedakan orang. Semua dituntut yang sama. Oke, dia lagi sih. Oh. Terus, oke, kira-kira mungkin itu ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Dela, lanjut Del. Ya ini mohon maaf saudara kalau kita mengulang yang kemarin 2 minggu yang lalu karena memang ini satu PR bagi kita yang berat. Kita harus menjadi orang yang rendah hati.
Rendah hati tidak sesederhana yang kita pikir cuma memaafkan orang lain. Kita banyak memaafkan hanya di lidah, tapi di dalam hati kita tidak memaafkan. Memaafkan membutuhkan kesediaan kita untuk merendahkan harga diri. Nah ini ya, ini yang tadi kita baca soal kemalasan. Ini sekali lagi kita ingat, malas ini harus kita perangi. Ya, kemalasan adalah kutuk yang terbesar yang dapat terjadi di atas diri manusia. Ya, saya ulangi, kemalasan adalah kutuk yang terbesar. Jadi jangan anggap remeh saudara kalau punya kemalasan. Kemalasan ini yang membuat orang semua gagal. Di dunia kehidupan pun banyak orang yang akhirnya tidak naik kelas gara-gara kemalasan. Banyak orang yang tidak berhasil dalam hidupnya karena kemalasan. Dan dia tidak bisa mundur lagi ke masa lalu. Ya, dia harus maju lagi ke depan. Dan kegagalan-kegagalan yang di ujung ini itu adalah akibat dari kemalasan-kemalasan kita di masa lalu. Ya, salah satunya contohnya adalah diri saya ini. Ya, karena saya dulu malas belajar bahasa Inggris, hari ini saya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi beruntunglah orang-orang yang tidak seperti saya, yang selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Banyak hal yang lain. Mungkin kita punya kemalasan-kemalasan dalam hal-hal yang lain. Ya. Semua punya cerita masing-masing. Dan ingat, kita sudah buktikan sendiri kemalasan itu menjadi sebuah kutuk bagi kita di masa depan. Ya. Dan ini Nyonya White tidak salah, dia mengatakan kepada kita, kemalasan adalah kutuk yang terbesar yang dapat terjadi di atas diri manusia. Karena kejahatan dan kekejaman akan mengikutinya. Ya, jadi kita sudah buktikan sendiri dengan menyaksikan dalam hidup kita, kegagalan-kegagalan kita itu di masa sekarang ini banyak hasil daripada keteledoran kita di masa lalu, kemalasan-kemalasan, kesempatan ada, tapi kita tidak manfaatkan. Jubah yang menarik, ia tidak pernah lebih berhasil selain daripada apabila ia datang kepada manusia di saat-saat yang di saat-saat ia sedang bermalas-malasan. Ya. Oh, setan berada di tempat yang tersembunyi, siap untuk membinasakan mereka yang tidak waspada. Yang waktu luangnya memberikan kepada setan kesempatan untuk menutupi dirinya di bawah jubah yang menarik. Jadi setan itu menggunakan jubah yang menarik ya untuk kita membuang-buang waktu kita ya. Terus ia tidak pernah berhasil selain daripada apabila ia datang kepada manusia di saat-saat kita sedang bermalas-malasan. Jadi ingat, malas itu bahaya, setan masuk di dasar. Ya, oke. Nah, itu ya, kita lihat juga oleh cara yang paling sederhana sering tabiat kita diuji tuh. Dari cara-cara yang paling sederhana tabiat kita diuji. Ya, mereka yang di dalam saat-saat yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri. Bukanlah orang-orang yang patut dipercayai dalam keadaan darurat. Ya. Jadi bukanlah orang-orang yang patut dipercaya dalam keadaan darurat, yaitu orang-orang yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Tuhan tidak mempunyai tempat di dalam pekerjaannya bagi orang yang malas dan suka memanjakan diri. Tuh ya, malas itu berkaitan dengan orang yang mencukupi kebutuhannya sendiri. Malas itu berhubungan juga dengan orang yang suka memanjakan diri. Ya, artinya apa? Malas ini bagian dari mementingkan diri sendiri. Ya. Sukses tidaklah bergantung kepada jumlah bilangan. Ia tidaklah lebih dihormati dari jumlah yang lebih besar daripada oleh tabiat mereka yang melayani dia. Oke? Ini kemalasan. Ingat saudara, ini kita harus baca baik-baik karena ini adalah bagian-bagian daripada kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang bisa menjadi pengganjal bagaimana kita mendapatkan roh suci hujan. Oke, Dela lanjut ya. Semoga teman-teman ingat semua yang kita sama-sama pelajarin. Ya. Yang berikutnya ini adalah menyayangi diri sendiri. Ya, saudara ingat menyayangi diri sendiri. Ya, ini adalah
bagian dari musuh yang harus kita perangi. Diri sendiri adalah musuh. Jangan kita menyayangi diri, nasihat tentang keluhan-keluhan kita. Ya. Jadi selain kita meninggikan diri, kalau kita punya sayang sama diri kita sendiri, ini pun juga harus kita perangi. Ini adalah bagian dari merendahkan hati. Ya, kita baca kita. Mari kita baca sama-sama. Kita tidak tahan membiarkan roh kita luka atas setiap kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja yang dilakukan pada orang lain. Diri kita sendiri adalah musuh yang sangat perlu kita waspadai. Ya. Jadi musuh yang paling kita perlu waspadai bukan orang lain, tapi diri kita. Tidak ada bentuk kejahatan yang mempunyai pengaruh terselubung atas tabiat melebihi nafsu manusia yang tidak berada di dalam pengendalian roh. Ya. Jadi nafsu manusia yang tidak berada di dalam pengendalian Roh Kudus itu yang paling tidak ada bentuk kejahatan yang mempunyai pengaruh terselubung. Jadi itu bentuk kejahatan yang paling terbesar adalah tabiat melebihi nafsu manusia yang tidak berada di dalam pengendalian Roh Kudus. Tidak ada kemenangan lain yang dapat kita raih yang lebih berharga daripada kemenangan atas diri sendiri. Jadi kita harus menang sama diri kita sendiri. Salah satu bagian diri kita sendiri yang harus kita perangi apa? Yaitu tadi salah satunya malas. Terus yang kedua apa tadi? Sombong, remehkan. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita perangi dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menangi kemalasan, kesombongan, remehkan orang lain, remehkan keadaan, menyepelekan, memandang sederhana, itu kalau kita bisa menangkan, artinya kita tuh sudah bisa lebih berharga. Karena itu semua adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan perasaan kita dengan mudah tersinggung. Nah, ini adalah bagian-bagian juga nih. Ya, kalau kita menyayangi diri sendiri, ini juga salah satu hal yang harus diperangi. Ya, bukan hanya sombong yang harus diperangi, tapi sayang sama diri sendiri, takut dihina. Ya, ini juga harus kita perangi. Kita tidak boleh membiarkan perasaan kita dengan mudah tersinggung. Kita harus menghayati, bukan sekedar menjaga perasaan kita atau nama baik kita, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Manakala kita tertarik pada keselamatan orang lain, maka kita tidak akan memikirkan lagi perbedaan kecil yang sering timbul dalam pergaulan kita satu dengan yang lain. Ya, tadi sudah kita bahas perselisihan, pertengkaran, peperangan, itu semua diakibatkan karena apa? Karena satu sama lain ingin menonjolkan dirinya masing-masing. Ya. Pertengkaran keluarga itu terjadi juga karena apa? Karena ada salah satu yang ingin menonjolkan dirinya di atas orang lain. Ya. Ingat, itu masih sering juga terjadi di dalam keluarga-keluarga pemegang kebenaran sekarang. Kita harus perangi keadaan-keadaan itu. Itu adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Bagian dari mementingkan diri sendiri. Ya, maka kita tidak akan memikirkan lagi perbedaan yang kecil yang sering timbul dalam pergaulan kita satu dengan lain. Apa saja yang mungkin orang lain pikirkan tentang kita, itu tidak perlu mengganggu kesatuan kita dengan Kristus. Ya, jangan kita sampai benar juga ya orang itu bilang kok kita setelah menerima kebenaran ini jadi kurus ya. Setelah menerima kebenaran ini kok dibilang katanya kita jadi orang yang aneh, orang yang nggak asik diajak ngomong selalu roh yang sok suci. Ya, terus kita jadi gugur, mental kita jadi ragu, jadi mundur. Jangan sampai, saudara ya. Jadi kita jadi masih mencintai diri kita sendiri kalau kita sampai omongan orang itu kita perhatikan. Kita cenderung memandang kepada sesama kita untuk memperoleh simpatik dan keringanan, gantinya memandang kepada Yesus. Ingat, kita cari-cari panggung, cari-cari penghormatan orang lain, penghargaan orang lain. Ya, itu adalah bagian dari mementingkan diri sendiri. Ya. Kita ingat waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya, saudara nanti bisa baca ya, bagaimana seorang yang sakit kusta itu disembuhkan sama Yesus. Ya, kerinduan segala zaman, saudara bisa baca. Kusta dijelaskan sama ceritanya Nyonya White, itu penyakit yang tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, tapi sama Yesus disembuhkan.
Tapi ketika Yesus mesembuhkan, orang yang sembuh itu gembira, dia pergi ke sana sini. Tapi orang itu sudah diingatkan sama Yesus, jangan kamu sebutkan saya yang menyembuhkan. Tuhan sudah mengingatkan. Artinya apa? Artinya Tuhan sama sekali tidak mencari simpati, tidak sama sekali mencari penghormatan, penghargaan. Kita harus sama seperti itu. Tuhan sering membiarkan orang yang kita percayai mengecewakan kita, supaya kita dapat mempelajari betapa bodohnya berhadap pada manusia. Ya. Pada manusianya itu pertama siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan kita bodoh berharap pada diri kita sendiri. Dela geser. Mana sih tadi itu dah? Oke. Marilah kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dengan tidak mementingkan diri. Ya. Ia mengetahui kesusahan yang kita rasakan sampai ke lubuk jiwa. Ya, bila mana. Oke, kita lanjut. Kata-kata yang diucapkan kepada orang yang marah kadang-kadang hanya menimbulkan kejengkelan, tetapi amarah yang dihadapi dengan berdiam diri, dengan roh lemah lembut yang sabar, dengan cepat padam. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan orang, seorang itu marah, ya, jangan kita ikut-ikutan marah, tapi kita harus berdiam diri. Ya, kalau kita berdiam diri, artinya kita sudah menang terhadap diri kita sendiri. Ya. Mungkin banyak bagian yang kita harus perangi, tapi kalau kita bisa memenangkan satu bagian ini, artinya kita sudah punya langkah yang baik untuk menjadi manusia yang rendah hati. Kita sering berhadapan dengan orang yang marah, tapi jangan kita berbalik untuk ikut menemarah atau bahkan lebih keras daripada orang itu. Itu sering yang kita lakukan. Tetapkan pikiran supaya tetap pada firman Allah. Ya. Ini semua adalah pelayanan Injil. Saudara bisa baca. Oke, Dela geser deh. Nah, ini pelajari kitab kisah tentang Yusuf dan Daniel. Tuhan tidak mencegah rencana orang yang berusaha membahayakan mereka. Tapi yang menyebabkan semua rencana ini bekerja demi kebaikan Yusuf dan Daniel. Yang berada di tengah-tengah kesukaran dan pertentangan memelihara iman dan kesetiaan mereka. Kalau kepada Yusuf dan Daniel saja, Tuhan membiarkan segala macam kejahatan, ya, kejahatan-kejahatan yang menimpa pada mereka berdua, maka Tuhan tidak akan mengistimewakan kita dibandingkan Yusuf dan Daniel. Jadi jangan berharap Tuhan menyingkirkan dari kita, hidup kita lebih nyaman, kita bisa mendapatkan roh suci hujan air dengan tenang, damai, sentosa. Tidak akan mungkin kalau kita dikatakan harus belajar dari Yusuf dan Daniel. Artinya, sebagaimana Yusuf dan Daniel saja dia harus mendapatkan kesusahan, maka kita juga akan mendapatkan kesusahan. Tidak perlu kita menyimpan catatan kesukaran, kesulitan, kesedihan, dan kesusahan kita. Semua hal ini tertulis dalam buku sorga dan surga yang akan menjaganya. Sementara kita menghitung-hitung hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang menyenangkan untuk dipatukan berlalu dari ingatan kita. Ini sering kita lakukan begitu. Kita sering lupa sama hal-hal yang Tuhan sudah berkati kita. Kita hanya ingat yang jelek-jeleknya saja. Kita ingat sama hal-hal yang tidak sesuai dengan kita. Ya, banyak hal yang Tuhan sudah berkati. Ini juga bagian dari rendah hati. Ya, ini adalah hal-hal yang rendah hati yang kita harus juga terapkan. Agama yang dingin, yang tidak percaya, tidak pernah menarik jiwa kepada Kristus, justru itu mengusir mereka jauh daripadanya. Ya, jadi kita jangan punya agama yang dingin, yang tidak bercahaya. Kita harus bercahaya. Ya, nanti bisa dibaca ya. Tidak ada gunanya memikirkan tentang kesengsaraan-kesengsaraan kita. Jangan kita terus selalu mengeluh aja.
Ya, walaupun jujur saya bagian yang sama seperti itu. Tapi ini semua adalah perjuangan kita menjadi rendah hati. Dan ini adalah cerita-cerita tentang bagaimana seorang rasul-rasul dahulu menjadi orang rendah hati. Inilah yang dipelajari dalam 40 harinya rasul-rasul dahulu. Seperti ini. Ya, ini bukan pekabaran bagi kita. Ini dari zamannya rasul-rasul dahulu juga dia punya tanggung jawab hal yang sama. Oke, adalah ini ya yang keenam apa ya? Ini kayaknya yang Saduki ya. Ini memahami tentang penilaian-penilaian menggunakan perasaan. Ini mungkin kita baca 2 minggu lagi. Ya, ini walaupun sederhana, tapi ini saya coba ulas lagi kepada saudara-saudara karena ternyata ini masih juga di antara kita tidak dipungkiri kita sering menggunakan perasaan dalam menilai-menilai. Walaupun kita sudah sering baca bahwa jangan gunakan perasaan. Perusahaan itu adalah apa? Penipu adanya. Tapi prakteknya kita masih sering menggunakan perasaan. Oke, kita langsung yang ke-8 aja deh. Jadi kita akan baca 2 minggu lagi. Penutup ya, saudara-saudara sekalian. Penutup saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita baca penutup ya. Jadi setelah kita belajar tentang bagaimana rendah hati itu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk masuk di dalam sama apa sebagaimana contohnya rasul-rasul dulu mau masuk pendidikan 40 hari. Ini bukan untuk jadi roh suci hujan awal loh ya. Bukan untuk dapat roh suci hujan akhir. Tapi ini baru mau masuk di dalam kelas 40 hari. Ya, kita harus lakukan rendah hati. Ya, kita harus berjuang untuk jadi rendah hati supaya kita nanti akan sama seperti pengikut-pengikutnya Willem Miller. Kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Ya. Mari kita baca yang untuk terakhir ini. Yang kita harus sadar perjuangan kita harus menjadi orang yang rendah hati. Bila sabda itu diucapkan, ya Ellen G. White maksudkan di dalam perbaktian. Ini kalau saudara baca nasihat bagi sidang, satu konteks, itu Ellen G. White lagi bicara di dalam perbaktian. Bila sabda itu diucapkan, kamu harus ingat, kamu harus giat, saudara-saudaraku, bahwa kamu sedang mendengarkan suara Allah melalui hamba Allah yang diwakilkannya. Ya, saya ulangi, bila sabda itu diucapkan ya di dalam perbaktian, kamu harus giat, saudara-saudaraku, bahwa kamu sedang mendengarkan suara Allah melalui hamba Allah yang diwakilkannya. Dengarkanlah dengan penuh perhatian. Jangan tertidur sesaat pun. Karena oleh tertidur, ini kamu mungkin kehilangan perkataan yang sangat kamu perlukan. Yang kalau diperhatikan akan menyelamatkan kakimu. Agar jangan tersesat ke jalan yang salah. Nasihat bagi sidang 95. Dalam kita ini dulu. Saudara mungkin akan bertanya, kenapa ini kok disampaikan kepada penutup dari pembelajaran kita? Kenapa? Karena saya sadar dan kita semua sadar bahwa kita banyak yang jujur saja dalam belajar, tidak sepenuhnya mengikuti apa yang kita pelajari bersama. Banyak yang terlewat. Ini saya maksudkan untuk membangunkan saudara-saudara sekalian bahwa kita sudah cukup banyak belajar. Saya melihat jujur
Saudara boleh tersinggung, boleh tidak. Ya, ini teguran dari saya yang hanya seorang anak-anak, ya, seorang yang muda. Teguran kepada kita semua. Jujur, kita punya Google Drive. Banyak yang belum memanfaatkan. Banyak yang setelah belajar hanya terlewat begitu saja. Ya. Jangan anggap remeh, saudara-saudara. Jangan anggap remeh. Semua yang kita sudah kumpulkan di dalam pembelajaran-pembelajaran itu semua adalah suara Allah. Ya. Bukan suara saya. Bukan suaranya John Terinate atau suaranya Victor Terinate. Ya, saudara jangan pandang saya, jangan pandang John Terinate, jangan pandang Victor Terinate, tapi pandanglah tulisan-tulisan itu. Saudara lihat referensinya adalah Ellen G. White dan Victor Hutek. Saudara meremehkan, sama saja saudara meremehkan suara Allah. Saudara boleh tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan, tapi saudara sudah mengabaikan suara Allah. Kalau saudara lakukan itu, artinya saudara siap untuk kehilangan. Kita baca di sini, kamu akan kehilangan perkataan yang sangat kamu perlukan. Yang kalau diperhatikan akan menyelamatkan kakimu agar jangan tersesat ke jalan yang salah. Saudara, waktu masih ada, saudara buka kembali buku-buku, saudara buka kembali Google Drive, buka semua bacaan-bacaan yang sudah kita baca. Itu adalah bagian dari rendah hati. Jangan kita sepelekan satu pun bagian dari tulisan-tulisan atau petunjuk-petunjuk nyawa. Kalau kita sempat agak mengabaikan satu bagian atau membiarkan satu bagian, itu sama saja kita telah meremehkan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jangan lihat siapa yang membawakan, saudara, tapi perhatikan apa yang disampaikan, yaitu suara Allah. Selama itu tulisan-tulisan Ellen G. White, selama itu tulisan-tulisan Victor Hutek, maka menjadi kewajiban kita semua masing-masing untuk menganutnya, karena itu semua adalah mangkok kemasan. Ingat saudara-saudara, kita dinilai daripada nilai seberapa besar kita mengenal Allah, bukan seberapa baik kita. Tadi kita sudah sama-sama baca bahwa dengan membantu orang miskin, menyumbang janda-janda dan segala macam, motifnya Tuhan katakan apa? Motifnya adalah untuk mementingkan diri. Tuhan tidak berkenan kepada hal yang seperti itu. Saudara, jangan lihat kami, jangan lihat John Terinate, jangan lihat Rain Terinate, jangan lihat Victor. Tapi saudara, gunakanlah kesempatan yang masih ada. Tadi kita sudah sama-sama baca bahwa apa? Waktu yang Tuhan sediakan ini bukan untuk membuat kita nyaman, ya, bukan untuk keuntungan-keuntungan kita, bukan membuat kita supaya layak untuk tetap di bumi ini, tapi untuk supaya kita memperbaiki cacat-cacat tabiat kita. Ya. Gunakan waktunya, saudara. Yang terakhir, ya, sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir. Melawan jemaat. Semua yang mau mengikuti Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti dia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan. Jadi siap, saudara. Jadi kalau saudara sudah menjadi sasaran serangan-serangan setan, maka sebagaimana setan dulu menganiaya Daniel, ya, menganiaya Yusuf, gunakan orang-orang, maka demikian juga saudara akan mendapatkan aniaya. Kalau saudara belum menjadi orang yang mirip, ya, belum semakin mirip meniru pola ilahi, maka saudara tenang-tenang saja, karena serangan-serangan setan itu tidak akan ada. Kalau ada pun, itu bukan serangan setan, itu karena kebodohan kita sendiri. Ya, karena kita membawa diri dalam pencobaan akibat kemalasan kita di masa lalu. Ingat, mungkin pedas kata-kata saya, tapi saudara evaluasi, saudara renungkan.
Saudara pekalah terhadap kekurangan-kekurangan saudara. Renungkan bahwa kesulitan-kesulitan kita sekarang adalah karena kita semakin mirip meniru pola-pola ilahi. Bukan karena kita mendapatkan kesusahan-kesusahan karena akibat dosa-dosa, karena pencobaan-pencobaan hasil bawaan kita sendiri. Bukan cobaan-cobaan karena setan, bukan juga ujian-ujian daripada Tuhan, karena mempersiapkan kita menjadi calon-calon ratus. Kita lanjut. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus. Ya, saya ulangi, semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus. Mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan. Ya. Ingat saudara, inilah penutupan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu mengalahkan karakter kita, tabiat kita yang mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri ini menjatuhkan saudara-saudara kita. Bukan menjatuhkan lalang, tapi menjatuhkan calon-calon pekerja roh suci hujan awal. Yaitu siapa? Yudas. Kita tentunya tidak mau menjadi Yudas-Yudas akhir zaman. Yang pada akhirnya tidak diberitahukan kebenaran-kebenaran yang lebih lanjut. Oke, demikian kira-kira pembelajaran kita pada sahabat ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke, mungkin kita tutup dulu sesuai petunjuk dari Ibu John Terinate. Kita tutup dulu, baru nanti setelah tutup sahabat, kita akan diskusikan kalau ada yang mau bertanya. Demikian pembelajaran kita tentang kewajiban menjadi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa, biar saya mimpin.